Suamiku tertawa saat Haki mengetuk palu, yakin telah merampas segalanya. Rumah, harta, bahkan anak-anakku. Dia pikir aku hanyalah ibu rumah tangga lemah. Namun, wajah pengacaranya memucat saat aku keluarkan kartu as terakhir. Akulah pemilik nyawa perusahaannya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cermin besar di kamar tidur utama memantulkan sosok perempuan yang nyaris tidak aku kenali. Itu aku, Elina, berusia 34 tahun, mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang sederhana namun elegan. Sudah lama sekali rasanya aku tidak berdandan seperti ini. Sehari-hari, cermin ini hanya merekam bayanganku dalam balutan daster katun yang mulai memudar warnanya atau kaos oblong longgar dengan noda masakan yang sulit hilang. Namun malam ini berbeda. Malam ini adalah perayaan besar. Raka, suamiku, baru saja dinobatkan sebagai CEO teknologi terbaik tahun ini. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi perusahaan rintisan yang kami bangun dari nol, atau lebih tepatnya, yang dia pimpin sekarang. Aku merapikan sedikit tatanan rambutku yang mulai keluar dari jepitan. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena dinginnya AC sentral di rumah mewah kami, melainkan karena campuran rasa bangga dan gelisah yang aneh. Aku turun ke lantai bawah. Ruang tamu kami yang luas sudah disulap menjadi tempat pesta koktail privat. Para tamu undangan adalah kolega bisnis Raka, investor, dan beberapa kerabat dekat. Wangi parfum mahal bercampur dengan aroma hidangan catering bintang 5 yang kupesan khusus. Sebagai nyonya rumah, aku memastikan segalanya sempurna. Gelas-gelas kristal berkilauan, bunga-bunga segar tertata apik di setiap sudut, dan musik jazz mengalun lembut sebagai latar. Selamat malam, Bu Elina. Sapa salah satu kolega Raka, Pak Handoko, dengan senyum ramah. Pesta yang luar biasa. Raka sungguh beruntung memiliki istri yang begitu mendukung. Aku tersenyum sopan, mengangguk kecil. Terima kasih, Pak Handoko. Silakan dinikmati hidangannya. Mataku bergerak liar mencari sosok suamiku. Seharusnya dia berdiri di sampingku menyambut tamu, seperti layaknya pasangan suami istri yang harmonis. Namun, sejak pulang dari acara penganugerahan sore tadi, Raka terasa berjarak. Dia langsung masuk ruang kerjanya untuk menelepon seseorang dan baru keluar saat tamu mulai berdatangan. Akhirnya aku menemukannya. Raka berdiri di dekat pintu kaca yang mengarah ke kolam renang. Dia tampak gagah dengan setelan jas hitam mahalnya, memegang gelas sampanye. Tapi dia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda yang sangat mencolok. Bella, sekretaris baru Raka yang baru bekerja sekitar 6 bulan terakhir. Jantungku berdegup tidak nyaman. Bella mengenakan gaun merah menyala yang sangat ketat, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang muda dan glamor. Rambutnya tergerai indah, riasannya sempurna. Mereka tertawa lepas. Jarak tubuh mereka terlalu dekat untuk ukuran bos dan bawahan. Tangan Raka sesekali menyentuh punggung Bella saat tertawa. Sebuah gestur yang dulu selalu dia lakukan padaku. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin mereka sedang membicarakan pekerjaan yang lucu, atau sekadar euforia kemenangan. Aku menarik napas panjang dan melangkah menghampiri mereka. Sayang, panggilku lembut saat sudah berada di dekat mereka. Pak Wijaya dari grup investor baru saja datang. Mungkin kamu mau menyapanya. Raka menoleh. Senyum yang tadi merekah lebar saat menatap Bella, tiba-tiba surut saat matanya bertemu denganku. Tatapannya dingin, seolah aku adalah orang asing yang mengganggu percakapan penting. Nanti saja, jawab Raka ketus. Aku sedang membahas jadwal meeting besok dengan Bella. Kamu urus saja tamu-tamu itu. Bukannya itu tugasmu sebagai tuan rumah. Aku terhenyak. Nadanya begitu tajam. Kontras sekali dengan citra, suami penyayang, yang sering ia tampilkan di media sosial. Bella menatapku sekilas, lalu menyunggingkan senyum tipis yang terasa meremehkan. Maaf ya, Bu Elina, kata Bella dengan suara yang dibuat-buat manis. Pak Raka memang sangat perfeksionis soal jadwal.
Kami tidak mau momentum penghargaan ini hilang begitu saja. Ya, tentu, jawabku kaku. Aku mundur perlahan, merasa seperti orang bodoh di rumahku sendiri. Sepanjang sisa pesta, aku berusaha tetap tersenyum. Aku melayani tamu, memastikan gelas mereka tidak kosong, dan menerima ucapan selamat atas kesuksesan Raka. Namun, hatiku perih. Raka hampir tidak bicara padaku. Dia sibuk berkeliling, tapi matanya selalu mencari Bella. Bahkan saat pemotongan kue perayaan, dia memanggil Bella untuk membantunya membagikan potongan pertama kepada staf senior. Sementara aku hanya berdiri di belakang seperti patung hiasan. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Tamu terakhir baru saja pulang. Rumah yang tadinya riuh kini senyap, menyisakan gelas-gelas kotor dan sisa makanan. Para pelayan mulai membereskan kekacauan. Aku duduk di sofa ruang tengah, melepas sepatu hak tinggi yang menyiksa kakiku. Rasanya lelah sekali. Bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Raka masuk dari teras. Dia melonggarkan dasinya. Wajahnya tampak lelah namun puas. Dia tidak menatapku, melainkan langsung berjalan menuju meja bar mini di sudut ruangan untuk menuang whisky. Pestanya sukses, Raka. Kataku memecah keheningan, mencoba mencairkan suasana. Banyak yang memuji pidatomu tadi. Raka hanya bergumam tidak jelas. Dia meneguk minumannya, lalu berbalik menatapku. Tatapannya aneh. Tidak ada rasa terima kasih. Tidak ada kehangatan. Hanya ada tatapan menilai yang membuatku merasa sangat kecil. Dia berjalan mendekati meja di hadapanku, lalu melempar sebuah amplop coklat tebal ke atas meja. Amplop itu mendarat dengan suara buk yang pelan namun terdengar menggelegar di telingaku. Apa ini? Tanyaku bingung. Buka saja. Perintahnya dingin. Tanganku gemetar saat meraih amplop itu. Pikiranku berkecamuk. Apakah ini hadiah kejutan? Tiket liburan? Atau dokumen asuransi? Aku membuka penutupnya dan menarik keluar berkas di dalamnya. Mataku terbelalak membaca judul dokumen itu. Gugatan perceraian. Napasku tercekat. Dunia seakan berhenti berputar. Aku mendongak menatap Raka. Berharap ini lelucon buruk. Raka, apa maksudnya ini? Cerai. Kenapa? Raka menaruh gelasnya dengan kasar. Dia menatapku dengan sorot mata yang penuh kejijikan. Seolah dia sudah menahan ini sangat lama. Lihat dirimu, Elina. Katanya tajam. Jarinya menunjuk ke arahku dari ujung kepala sampai kaki. Kamu lihat cermin tidak? Kamu itu membosankan. 10 tahun kita menikah. Kamu semakin lama semakin tidak menarik. Tapi, aku mengurus rumah. Aku mengurus Dito dan Ara. Aku mendukungmu dari nol, Raka. Suaraku mulai meninggi, menahan tangis. Aku berhenti kerja demi kamu, demi anak-anak. Itu dia masalahnya. Potong Raka cepat. Kamu berhenti berkembang. Sementara aku sekarang CEO teknologi terbaik. Aku terbang tinggi. Elina, aku butuh pendamping yang selevel. Wanita yang bisa diajak bicara soal bisnis, soal inovasi, yang bisa tampil menawan di sampingku saat gala dinner internasional. Bukan wanita yang bisanya cuma berdaster, bau bawang, dan ribut soal uang belanja. Air mataku tumpah. Hatiku hancur berkeping-keping mendengar kata-kata itu keluar dari mulut laki-laki yang kucintai selama belasan tahun. Laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku saat aku memutuskan menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Jadi karena itu? Karena aku tidak glamor? Atau karena Bella? Tanyaku, memberanikan diri menyebut nama itu. Raka tertawa sinis. Bella itu cerdas. Dia ambisius. Dia mengerti duniaku. Dia cerminan masa depanku. Sedangkan kamu adalah masa lalu yang hanya jadi beban. Jujur saja, Elina, aku malu mengenalkanmu sebagai istriku pada investor. Kamu terlalu kampung. Kata, kampung, itu menghujam dadaku lebih sakit daripada tamparan fisik. Aku ingat bagaimana kami memulai semuanya di kamar kos sempit. Makan mie instan berdua, dan bermimpi tentang masa depan. Sekarang, setelah masa depan itu ada di genggaman,
Dia membuangku seperti sampah. Aku tidak mau cerai, kataku lirih namun tegas. Anak-anak butuh ayahnya. Kita bisa perbaiki ini. Keputusanku sudah bulat. Raka membungkuk. Wajahnya mendekat ke wajahku. Matanya tajam mengintimidasi. Tanda tangani itu. Jangan mempersulit keadaan. Kalau kamu menurut, mungkin aku akan berbaik hati memberimu sedikit uang saku. Dia menegakkan tubuhnya kembali, merapikan jasnya seolah tidak terjadi apa-apa. Aku akan tidur di kamar tamu malam ini. Besok pagi, aku mau dokumen itu sudah ditandatangani. Raka melangkah pergi menaiki tangga, meninggalkan aku sendirian di ruang tamu yang megah namun terasa seperti penjara dingin. Aku menatap kertas-kertas di tanganku. Air mata menetes membasahi tulisan-tulisan hukum yang akan mengakhiri hidupku yang kukenal selama ini. Dia bukan hanya menceraikanku. Dia sedang berusaha menghapus keberadaanku karena dia merasa sudah berada di puncak dunia. Tapi Raka lupa satu hal. Puncak itu licin. Dan dia tidak menyadari siapa sebenarnya yang membangun fondasi tempat dia berpijak sekarang. Malam itu, di tengah kehancuran hatiku, ada satu titik api kecil yang belum padam. Rasa sakit ini bukan akhir, melainkan awal dari mimpi buruk yang nyata. Matahari pagi menembus tirai jendela, namun tidak ada kehangatan yang kurasakan. Mataku bengkak karena menangis semalaman. Aku belum menandatangani dokumen itu. Aku tidak bisa. Bagaimana aku bisa menyerah begitu saja pada pernikahan yang sudah kubangun dengan darah dan air mata? Aku masih naif, berpikir bahwa Raka mungkin hanya sedang emosi sesaat atau sedang dalam pengaruh stres pekerjaan. Aku bangun dan melakukan rutinitas seperti biasa, berharap suasana pagi akan mengubah segalanya. Aku menyiapkan sarapan kesukaan anak-anak, nasi goreng sosis. Dito, anak pertamaku yang berusia 10 tahun, dan Ara, si bungsu yang baru 6 tahun, turun dengan wajah mengantuk. "Ibu, ayah mana?" tanya Ara sambil mengunyah kerupuk. Ayah mungkin sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali, sayang." Bohongku. Aku tidak tega mengatakan bahwa ayah mereka tidur di kamar tamu dan sedang berusaha menyingkirkan ibu mereka. Setelah mengantar anak-anak ke sekolah, aku berniat pergi ke supermarket untuk belanja bulanan yang sudah menipis. Aku mencoba bersikap normal. Namun, saat berada di kasir dengan troli penuh barang kebutuhan, kasir menatapku dengan wajah canggung setelah menggesek kartu debitku. "Maaf, Bu Elina, kartunya declinet," ucap kasir itu pelan. "Hah? Tidak mungkin. Sanggahku. Saldonya masih banyak kok. Coba lagi, Mbak." Dia mencoba lagi. Hasilnya sama. Gagal. Aku mengeluarkan kartu kredit tambahan yang diberikan Raka. Gagal juga. Antrean di belakangku mulai panjang. Orang-orang mulai berbisik-bisik. Wajahku panas karena malu. "Maaf, Bu. Sepertinya diblokir dari banknya," kata kasir itu lagi. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Raka. "Jangan harap bisa pakai uangku lagi kalau kamu belum tanda tangan surat itu. Ini baru permulaan, Elina." Tanganku gemetar hebat. Aku terpaksa membatalkan semua belanjaan dan keluar dari supermarket dengan tangan kosong, menahan rasa malu yang luar biasa. Raka benar-benar serius. Dia memutus akses keuanganku. Dia ingin melumpuhkanku agar aku tidak punya pilihan selain menyerah. Dalam perjalanan pulang, ponselku berdering terus-menerus. Itu dari ibu mertuaku. Aku mengangkatnya, berharap mendapat dukungan. "Halo, Bu." Dasar perempuan tidak tahu diri. Suara ibu mertuaku melengking dari seberang telepon bahkan sebelum aku selesai menyapa. "Raka sudah cerita semuanya. Ternyata selama ini kamu sakit jiwa ya?" "Apa? Bu, apa maksud ibu?" Aku menepikan mobil, bingung setengah mati. "Jangan pura-pura bodoh. Raka bilang kamu sering histeris di rumah. Kamu punya gangguan mental pasca melahirkan yang tidak sembuh-sembuh, kan? Pantas saja Raka tidak betah. Kamu itu bahaya buat cucu-cucuku." "Itu fitnah, Bu. Raka bohong. Demi Tuhan, aku sehat," teriakku frustrasi. "Ah, sudahlah.
Orang gila mana ada yang mau ngaku. Pokoknya kamu jangan dekat-dekat cucuku sampai kamu sembuh. Kasihan Raka. Kerja keras banting tulang malah dapat istri gila. Telepon diputus sepihak. Aku menangis histeris di dalam mobil. Raka tidak hanya memutus uangku, dia membunuh karakterku. Dia menyebarkan racun ke keluarga besarnya agar tidak ada yang membelaku. Gangguan mental? Itu tuduhan yang keji. Dia menggunakan depresi ringan yang pernah kualami saat Ara lahir dulu, yang sudah sembuh bertahun-tahun lalu, sebagai senjata untuk melabeliku tidak waras. Saat aku sampai di rumah, sebuah truk box sudah terparkir di depan pagar. Jantungku mencelos. Satpam rumah kami, yang biasanya ramah, kini menatapku dengan pandangan aneh dan waspada, seolah aku ini kriminal. Di teras, Raka berdiri sambil bersedekap. Di sampingnya ada 2 koper besar milikku yang sudah ditaruh begitu saja di lantai. Raka, apa-apaan ini? Teriakku, berlari menghampirinya. Kamu tidak mau tanda tangan, kan? Berarti kita lakukan cara keras. Jawab Raka datar. Keluar dari rumahku sekarang. Ini rumahku juga. Kita bangun ini bersama. Atas nama siapa sertifikatnya? Atas namaku. Raka tersenyum miring. Secara hukum, ini milikku. Dan karena kamu sakit jiwa dan berpotensi membahayakan anak-anak, aku sudah menyewa pengasuh baru untuk mereka. Kamu tidak diizinkan tinggal di sini lagi. Kamu gila. Mana anak-anak? Aku mau ketemu anak-anak. Aku mencoba menerobos masuk, tapi Raka memberi isyarat pada satpam. Dengan kasar, satpam itu menahan lenganku. Lepaskan. Aku mau ketemu Dito. Ara. Jeritku. Tepat saat itu, mobil jemputan sekolah anak-anak tiba. Dito dan Ara turun dengan wajah ceria. Tapi senyum mereka lenyap saat melihat koper-koper dan ibunya yang sedang ditahan satpam sambil menangis. Ibu, teriak Ara, berlari ke arahku. Ara, jangan dekat-dekat ibu, bentak Raka. Dia menangkap tubuh kecil Ara sebelum bisa memelukku. Ayah, kenapa ibu nangis? Kenapa ada koper? Tanya Dito bingung dan takut. Ibu kalian sedang sakit. Dito, dia harus pergi berobat. Dia tidak bisa tinggal sama kita dulu, kata Raka dengan nada yang dibuat-buat sedih. Ibu sedang tidak stabil. Nanti kalian bisa dilukai. Bohong. Ayah bohong. Teriakku. Air mataku bercucuran deras. Dito. Ara. Ibu tidak sakit. Ibu sayang kalian. Ayah jahat sama ibu. Bawa dia pergi sekarang. Perintah Raka pada satpam. Ibu. Jangan pergi. Ara menangis histeris, meronta dalam pegangan Raka. Tangisan anak bungsuku itu merobek-robek hatiku. Dito hanya mematung, air mata mengalir di pipinya, menatapku dengan pandangan yang tidak bisa kuartikan. Satpam itu menyeret koperku keluar pagar, lalu mendorongku pelan agar keluar. Maaf, Bu Elina. Perintah Bapak. Bisiknya. Pintu gerbang besi yang tinggi itu ditutup perlahan di depan wajahku. Aku bisa melihat dari celah pagar. Raka menyeret anak-anak masuk ke dalam rumah. Suara tangisan Ara, "Ibu, ibu!" Masih terdengar sayup-sayup sebelum pintu utama rumah tertutup rapat. Langit tiba-tiba mendung, seolah turut merasakan kepedihan ini. Rintik hujan mulai turun. Aku berdiri di trotoar, di depan rumah megah yang dulu kubanggakan. Hanya dengan 2 koper berisi baju-baju lama. Dompetku kosong, kartu kreditku mati, dan namaku hancur. Tidak ada taksi yang lewat. Aplikasi ojek online pun tidak bisa kupakai karena saldoku nol. Aku menyeret koperku di bawah hujan, berjalan tanpa arah. Dingin air hujan tidak sebanding dengan dinginnya perlakuan Raka. Hari itu, aku kehilangan segalanya. Status, harta, dan belahan jiwaku. Anak-anakku. Raka berhasil membuangku seperti sampah. Tapi saat aku berjalan menjauh, dengan air mata yang menyatu dengan hujan, satu tekad mulai tumbuh di antara puing-puing hatiku. Raka mungkin bisa mengambil rumah itu. Dia mungkin bisa membohongi dunia tentang kewarasanku.
tapi dia tidak akan pernah bisa mengambil identitasku sebagai seorang ibu. Aku akan kembali. Entah bagaimana caranya. Aku akan kembali dan mengambil apa yang menjadi hakku. Dan saat hari itu tiba, Raka akan menyesal pernah melahirkanku kembali sebagai musuhnya. Tapi untuk sekarang, aku harus bertahan hidup. Malam ini, aku harus mencari tempat berteduh, meski itu berarti tidur di empran toko sekalipun. Aku, Elina, istri CEO terbaik tahun ini, kini menjadi gelandangan di kota yang sama tempat suamiku dipuja bak raja. Hujan deras semalam menyisakan jejak lembab di dinding kamar kos baruku. Ukurannya hanya 3 kali 3 meter. Sangat kontras dengan kamar mandi di rumah lamaku yang bahkan lebih luas dari ruangan ini. Di sini, di sudut kota yang padat dan bising, aku memulai hidup baruku. Tidak ada lagi kasur empuk kualitas hotel bintang 5, yang ada hanya kasur busa tipis yang sudah kempes di bagian tengahnya, membuat punggungku nyeri setiap kali bangun pagi. Bau apek yang bercampur dengan aroma masakan tetangga dari lorong sempit menjadi pewangi ruangan alami yang harus kubiasakan. Sudah 1 minggu aku terusir dari rumah. Uang di dompetku semakin menipis. Cincin kawin dan 1 pasang anting berlian, satu-satunya perhiasan yang sempat terbawa saat aku diseret keluar, sudah kugadaikan. Nilainya tidak seberapa karena aku membelinya dulu saat harga emas sedang turun, dan pedagang gadai itu tahu aku sedang butuh uang cepat sehingga ia menawarnya dengan sadis. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku butuh uang untuk membayar sewa kos 3 bulan di muka dan membeli makan. Pagi itu, aku mengenakan kemeja putih terbaikku yang sudah kusut karena disesaki di dalam koper. Aku menyetrikanya dengan setrika pinjaman dari ibu kos, berusaha membuat diriku terlihat layak. Hari ini aku ada jadwal wawancara kerja di sebuah perusahaan startup kecil. Ini adalah wawancara pertamaku setelah puluhan lamaran yang kusebar via internet ditolak atau diabaikan begitu saja. Aku duduk di ruang tunggu yang dingin, dikelilingi oleh pelamar lain yang usianya rata-rata awal 20-an. Wajah mereka segar, penuh semangat, dan membicarakan istilah-istilah teknologi terkini yang sebagian besar masih ku mengerti, namun terasa asing di lidahku. Mereka menatapku dengan pandangan heran, mungkin bertanya-tanya mengapa ada ibu-ibu berusia 30-an yang melamar posisi junior programmer. Ibu Elina, panggil resepsionis. Aku masuk ke ruangan wawancara dengan jantung berdebar. Di hadapanku duduk seorang manajer HRD yang usianya mungkin 5 tahun lebih muda dariku. Dia membolak-balik CV-ku dengan kening berkerut. Ibu Elina, saya lihat di sini latar belakang pendidikan ibu sangat bagus. Lulusan terbaik universitas ternama, IPK nyaris sempurna. Ujarnya tanpa menatapku. Tapi, ini benar? Pengalaman kerja terakhir ibu 10 tahun yang lalu. Aku mengangguk, meremas tanganku di pangkuan. Benar, Pak. Setelah menikah, saya memutuskan fokus mengurus keluarga. Tapi selama di rumah, saya tetap mengikuti perkembangan teknologi. Saya cepat belajar. Dia meletakkan kertas itu di meja dan menghela napas panjang, seolah kehadiranku membuang waktunya. Begini, Bu, dunia teknologi itu bergeraknya hitungan detik. 10 tahun vakum itu sama dengan 1 abad di industri ini. Bahasa pemrograman yang ibu kuasai dulu mungkin sekarang sudah jadi artefak kuno. Saya menguasai Python, Pak. Saya juga paham arsitektur cloud dasar. Sanggahku cepat, mencoba membela diri. Itu adalah dasar dari sistem yang dipakai Raka. Jadi aku tahu aku masih relevan. Untuk posisi junior, kami butuh yang fresh, energik, dan siap lembur sampai pagi. Maaf ya, Bu. Di usia ibu yang sekarang, dengan tanggung jawab, status ibu cerai hidup dengan 2 anak, kami khawatir ibu akan sering izin karena urusan anak sakit atau sekolah. Anak-anak tidak tinggal dengan saya. Jawabku. Suaraku tercekat karena rasa perih yang tiba-tiba menyeruak di dada. Saya bisa fokus kerja 200%. Maaf, Bu Elina. Kami mencari kandidat yang lebih sesuai dengan budaya perusahaan kami yang dinamis. Kalimat itu adalah penutup yang sopan untuk mengatakan, kamu terlalu tua dan tidak berguna. Aku keluar dari gedung itu dengan langkah gontai. Matahari siang terasa membakar kulit.
Ini adalah penolakan ke-15 secara langsung, dan entah keberapa ratus secara online. Dunia kerja ternyata tidak ramah pada ibu rumah tangga yang mencoba kembali, secerdas apapun dia dulu. Label, ibu rumah tangga, seolah menghapus gelar sarjana dan kecerdasan yang pernah kumiliki, menggantinya dengan stigma gaptek dan lamban. Rasa lapar mulai melilit perutku, tapi aku menahannya. Aku lebih memilih menggunakan sisa uang receh di saku untuk naik angkutan umum menuju sekolah Dito dan Ara. Rindu ini sudah tidak tertahankan. Aku tahu Raka melarangku, tapi aku hanya ingin melihat mereka. Sekilas saja. Memastikan baju seragam mereka rapi. Memastikan mereka tidak kurus karena merindukanku. Aku turun di seberang gerbang sekolah elit tempat anak-anakku belajar. Jam pulang sekolah sebentar lagi. Aku bersembunyi di balik pohon besar di trotoar seberang, mengenakan masker dan topi agar tidak terlalu mencolok. Jantungku berpacu saat bel sekolah berbunyi. Gerbang terbuka, dan ratusan anak berhamburan keluar menuju mobil jemputan masing-masing. Mataku menyisir kerumunan dengan panik. Di mana mereka? Lalu aku melihatnya. Ara berjalan sambil menunduk. Tangannya digandeng oleh seorang wanita berseragam suster, pengasuh baru sewaan Raka. Dito berjalan di belakangnya, menendang-nendang kerikil dengan wajah murung. Tidak ada tawa. Tidak ada cerita seru tentang hari mereka. Hati seorang ibu tidak bisa dibohongi. Anak-anakku tidak bahagia. Tanpa sadar, kakiku melangkah menyeberang jalan. Naluri mengalahkan logika. Aku ingin memeluk mereka. Ara! Dito! Panggilku. Suaraku serak karena menahan tangis. Dito menoleh. Matanya membulat saat melihatku. Ibu, bisiknya. Wajah murungnya seketika berubah cerah. Dia hendak berlari ke arahku. Namun, sebelum Dito sempat melangkah, dua orang satpam sekolah bertubuh besar langsung menghadangku. Rupanya mereka sudah diberi instruksi khusus. Salah satu satpam mencengkeram lenganku dengan kasar. Bu Elina, Anda dilarang mendekati area sekolah. Bentak satpam itu. Lepaskan. Itu anak-anak saya. Saya cuma mau bicara sebentar. Teriakku, meronta. Ibu, itu ibuku. Dito berteriak, mencoba menerobos kerumunan. Tapi pengasuh barunya menahan bahu Dito dengan kuat dan segera menarik Ara masuk ke dalam mobil jemputan yang baru tiba. Jalan, Pak. Cepat jalan. Teriak pengasuh itu pada sopir. Aku melihat wajah Ara yang menempel di kaca jendela mobil, menangis memanggilku. Ibu! Mobil itu melaju pergi, membawa separuh jiwaku menjauh. Aku lemas. Kakiku tidak kuat menopang tubuh. Aku jatuh terduduk di trotoar aspal yang panas. Pergi dari sini, Bu. Atau kami panggil polisi. Pak Raka sudah memberikan perintah tegas. Jangan buat keributan di sini, ancam satpam itu. Lalu mendorongku menjauh seolah aku adalah pengemis yang mengganggu pemandangan. Orang tua murid lain menatapku dengan pandangan jijik dan kasihan. Lihat wanita gila itu. Mungkin begitu pikir mereka. Rumor yang disebar Raka pasti sudah sampai ke telinga para orang tua murid. Aku bangkit dengan sisa tenaga yang ada, menyeret langkah menjauh dari sekolah. Air mataku sudah kering, berganti dengan rasa kosong yang menakutkan. Aku berjalan tanpa tujuan, menyusuri jalanan kota yang berdebu. Aku tidak ingin pulang ke kos yang sempit itu. Aku tidak ingin sendirian dengan pikiran-pikiranku yang semakin gelap. Tanpa sadar, kakiku membawaku ke area kampus lamaku. Tempat di mana dulu aku punya mimpi besar. Tempat di mana aku dulu dikenal sebagai bintang, bukan sebagai sampah. Aku duduk di bangku taman dekat perpustakaan pusat. Tempat favoritku dulu menghabiskan waktu. Perutku perih karena belum diisi sejak pagi, tapi rasa sakit di hati lebih mendominasi. Aku menunduk, menatap sepatu ketsku yang sudah dekil. Apa gunanya aku hidup? Bisikku pada diri sendiri. Pikiran untuk menyerah mulai merayap masuk. Raka menang. Dia punya uang, kekuasaan, dan sekarang anak-anak. Aku tidak punya apa-apa. Siapa yang bisa kulawan? Aku hanyalah debu di hadapan raksasa. Elina? Elina Rahmawati.
Sebuah suara baritone yang berat dan berwibawa menyapaku. Aku tersentak dan mendongak. Di hadapanku berdiri seorang pria parubaya dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya. Namun postur tubuhnya masih tegak. Dia mengenakan kemeja batik rapi dan memegang sebuah buku tebal. Mataku menyipit, mencoba mengenali sosok itu di balik kabut air mata yang mulai menggenang lagi. Pak Haris. Itu Pak Haris. Dosen pembimbing skripsiku dulu. Dosen killer yang paling ditakuti mahasiswa. Tapi juga dosen yang paling menghargaiku. Dialah orang yang dulu memberiku nilai A mutlak untuk tugas akhirku. Pak Haris menatapku dengan kening berkerut dalam. Matanya meneliti penampilanku dari ujung rambut yang agak berantakan hingga sepatuku yang kotor. Dia tampak kaget, seolah tidak percaya melihat mantan mahasiswi kebanggaannya dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Ya ampun, Elina, apa yang terjadi padamu, nak? Tanyanya, suaranya melembut, penuh keprihatinan. Saya dengar suamimu baru saja jadi CEO terbaik. Saya pikir kamu hidup makmur di istana. Pertanyaan itu meruntuhkan pertahanan terakhirku. Di hadapan figur ayah akademisku ini, aku tidak bisa lagi berpura-pura kuat. Aku menutup wajah dengan kedua tangan dan menangis sejadi-jadinya di taman kampus itu. Pak Haris tidak berkata apa-apa. Dia hanya duduk di sebelahku, memberikan jarak yang sopan, dan menyodorkan sapu tangan kainnya. Dia membiarkan aku menumpahkan segala kepahitan yang sudah seminggu ini membusuk di dalam dada. Setelah tangisku mereda, aku menceritakan semuanya. Singkat, padat, dan menyakitkan. Tentang Raka yang selingkuh, tentang pengusiran, tentang fitnah gangguan jiwa, dan tentang aku yang tidak boleh bertemu anak-anak karena tidak punya uang. Pak Haris mendengarkan dengan seksama. Rahangnya mengeras saat aku bercerita tentang Raka yang mengklaim aku tidak selevel dengannya. Tidak selevel katanya. Pak Haris mendengus sinis. Anak itu, Raka. Saya ingat dia. Mahasiswa manajemen yang nilainya pas-pasan dan sering menyontek tugasmu, kan? Aku tersenyum kecut. Sekarang dia raja teknologi, Pak. Raja teknologi. Pak Haris mengulang kata itu dengan nada meremehkan. Dia menatapku tajam. Elina, kamu belum makan, kan? Ayo ikut saya ke kantin dosen. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Saya rasa kamu melupakan sesuatu yang sangat vital tentang masa lalu kalian. Aku menurut saja, mengekor di belakangnya seperti anak ayam yang kehilangan induk. Aku tidak tahu apa yang dia maksud, tapi setidaknya, untuk pertama kalinya dalam seminggu ini, ada seseorang yang menatapku bukan dengan rasa jijik, tapi dengan rasa hormat. Dan itu memberiku sedikit alasan untuk tidak menyerah hari ini. Kantin dosen jauh lebih tenang daripada kantin mahasiswa. Aroma kopi segar menguar di udara. Pak Haris memesankan aku sepiring nasi goreng spesial dan segelas teh manis hangat. Aku makan dengan lahap, mengabaikan rasa malu karena kelaparan. Pak Haris hanya menyeruput kopinya, menungguku selesai dengan sabar. Setelah piringku kosong, Pak Haris meletakkan cangkirnya. Dia menatapku lurus. Tatapannya tajam seperti saat dia dulu mengujiku di sidang skripsi. Elina, kamu bilang Raka jadi CEO karena aplikasi Smart Inventory yang revolusioner itu, kan? Sistem manajemen gudang berbasis AI yang bisa memprediksi stok barang sebelum habis. Aku mengangguk. Iya, Pak. Itu produk andalan perusahaannya. Coba kamu ingat-ingat lagi, kata Pak Haris, mencondongkan tubuhnya ke depan. 12 tahun lalu. Saat kamu tingkat akhir. Apa judul skripsimu? Aku terdiam sejenak, memutar kembali memori ke masa-masa kuliah yang rasanya sudah seabad lalu. Judulnya, Implementasi Algoritma Prediksi Stok Stokastik Menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan. Tepat. Pak Haris menjentikan jarinya. Dan siapa yang membuat kodenya? Siapa yang merancang arsitekturnya baris demi baris? Saya, Pak. Waktu itu saya begadang 3 bulan penuh di lab komputer. Lalu, bagaimana Raka bisa punya itu? Aku menunduk, memainkan ujung taplak meja. Ingatan itu kembali, pahit dan manis sekaligus.
Waktu itu kami masih pacaran. Raka adalah ketua BM yang karismatik, pandai bicara, tapi payah dalam hal teknis. Dia punya mimpi membangun perusahaan rintisan, tapi dia tidak punya produk. Dia datang padaku dengan wajah memelas, mengatakan bahwa dia butuh prototipe untuk dipresentasikan ke investor pertamanya. Saya memberikannya pada Raka. Pak, jawabku pelan. Waktu itu dia bilang dia butuh modal untuk meyakinkan investor. Dia bilang, kalau dia sukses, itu kesuksesan kami berdua. Saya cinta dia. Pak, saya ingin dia percaya diri. Jadi saya biarkan dia membawa source code skripsi saya, memoles antar mukanya, dan mengakuinya sebagai idenya. Kamu menjualnya? Tanya Pak Haris menyelidik. Tidak, saya memberikannya cuma-cuma. Kami kan mau menikah waktu itu. Saya pikir, toh nanti harta kami jadi satu. Pak Haris menggeleng-gelengkan kepalanya. Ekspresinya campuran antara kecewa dan gemas. Cinta memang sering bikin orang cerdas jadi bodoh. Elina. Aku hanya bisa diam. Dia benar. Tapi, lanjut Pak Haris, suaranya berubah serius. Ada satu hal yang mungkin kamu tidak tahu, atau kamu lupa. Kebetulan sekali, selain jadi dosen, sekarang saya juga aktif kembali sebagai pengacara spesialis hak atas kekayaan intelektual. Saya sering menangani sengketa paten teknologi. Jantungku berdesir. Maksud Bapak? Dulu, kampus kita punya kebijakan ketat. Setiap skripsi yang mendapat nilai A dan dianggap punya potensi komersial, otomatis didaftarkan hak ciptanya oleh universitas atas nama mahasiswanya sebagai bentuk perlindungan karya akademik. Itu prosedur standar tahun itu sebelum peraturannya berubah. Mataku membelalak. Saya lupa soal itu. Tentu saja kamu lupa. Kamu sibuk pacaran dan mempersiapkan pernikahan. Sindir Pak Haris halus. Tapi saya ingat betul, karena saya yang menandatangani rekomendasi pendaftarannya ke Dirjen Haki. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu pernah menandatangani dokumen pengalihan hak cipta atau lisensi eksklusif kepada Raka atau perusahaannya secara resmi di depan notaris? Aku mencoba mengingat-ingat. Selama pernikahan kami, Raka sering menyodorkan dokumen untuk ditandatangani. Dokumen pajak, dokumen bank, asuransi. Tapi soal pengalihan hak cipta? Sepertinya tidak pernah. Pak, Raka selalu bilang, ini punya kita. Jadi dia tidak pernah merasa perlu bikin surat resmi. Dia mungkin berpikir karena kami suami istri, otomatis itu jadi miliknya juga. Dan lagi, dia terlalu sombong untuk mengakui secara hukum bahwa itu buatan istrinya. Senyum tipis mengembang di wajah Pak Haris. Senyum yang membuatku sedikit merinding. Itu bukan senyum dosen. Itu senyum pengacara yang baru saja menemukan celah mematikan di pertahanan lawan. Kalau begitu, kita punya senjata nuklir. Elina, bisik Pak Haris. Maksud Bapak? Ayo ikut saya ke kantor hukum saya. Letaknya tidak jauh dari sini. Kita cek pangkalan data Haki sekarang juga. Kami bergegas meninggalkan kantin. Mobil Pak Haris, sebuah sedan tua yang terawat, membelah kemacetan sore. Sepanjang perjalanan, jantungku berdegup kencang. Harapan yang tadinya mati suri, kini mulai berdenyut kembali. Mungkinkah aku masih punya kuasa atas karya yang kubuat 12 tahun lalu? Kantor Pak Haris terletak di ruko sederhana, penuh dengan tumpukan berkas. Dia langsung menyalakan komputernya dan masuk ke situs database pemerintah yang hanya bisa diakses oleh konsultan Haki terdaftar. Jemarinya menari lincah di atas keyboard. Nama gadis kamu? Elina Rahmawati. Gumamnya sambil mengetik. Tahun 2012. Kategori program komputer. Hening sejenak. Hanya suara kipas angin dan detak jam dinding yang terdengar. Aku menahan napas, berdiri di belakang kursi kerjanya, menatap layar monitor dengan cemas. Ah, seru Pak Haris tiba-tiba. Ada, Pak? Tanyaku gugup. Lihat ini. Tunjuk Pak Haris ke layar. Di sana, terpampang jelas sebuah data digital. Nomor pencatatan, 00012XXX jenis ciptaan. Program komputer judul,
algoritma prediksi stok stokastik, core engine, pemegang hak cipta, Elina Rahmawati. Tanggal permohonan, 15 Agustus 2012. Status, berlaku. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mata kembali menetes. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Itu namaku. Karya itu masih milikku. Secara hukum, negara mengakuinya sebagai milikku. Ini artinya apa, Pak? Tanyaku dengan suara gemetar. Pak Haris memutar kursinya menghadapku. Wajahnya serius namun matanya berbinar. Ini artinya, Raka membangun kerajaan bisnisnya di atas tanah milikmu tanpa izin tertulis. Dalam hukum harta gono gini, mungkin aset perusahaan yang didirikan selama menikah bisa dibagi atau diperdebatkan. Tapi haki ini tercatat sebelum kalian menikah. Ini namanya harta bawaan. Dia mengambil napas panjang sebelum melanjutkan, memberikan penekanan pada setiap kata. Harta bawaan sepenuhnya milik istri dan tidak bisa diganggu-gugat oleh suami, kecuali ada perjanjian pranikah yang menyatakan sebaliknya. Kalian punya perjanjian pranikah? Tidak ada, jawabku cepat. Kami menikah modal cinta. Mana terpikir soal perjanjian harta. Bagus, kata Pak Haris. Dia menepuk meja dengan semangat. Elina, Raka mungkin bisa mengusirmu dari rumah. Dia mungkin bisa memblokir kartumu. Tapi dia lupa bahwa nyawa, perusahaannya ada di tanganmu. Tanpa lisensi darimu, penggunaan algoritma itu di perusahaannya adalah tindakan ilegal. Pelanggaran hak cipta berat. Aku tertegun. Selama ini aku merasa kerdil. Aku merasa hanya butiran debu di sepatu Raka. Tapi ternyata, akulah tanah tempat dia berpijak. Jika aku bergerak, dia akan runtuh. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanyaku. Tekadku mulai membaja. Bayangan wajah Raka yang sombong dan Bella yang tertawa mengejek, serta tangisan Ara di jendela mobil tadi, membakar semangatku. Kita akan biarkan dia merasa menang dulu di sidang mediasi dan pembuktian awal, kata Pak Haris sambil menyusun strategi. Biarkan dia semakin sombong. Biarkan dia menghinamu sepuasnya. Semakin tinggi dia terbang, semakin sakit jatuhnya. Pak Haris berdiri dan mengulurkan tangannya padaku. Mulai hari ini, saya bukan dosenmu lagi. Saya pengacaramu. Kita akan ambil kembali anak-anakmu, dan kita akan ajarkan mantan suamimu itu definisi sesungguhnya dari kata selevel. Aku menyambut jabat tangan itu dengan erat. Genggamanku kuat. Tidak lagi lemah seperti wanita yang tadi pagi menangis di ruang wawancara. Terima kasih, Pak. Ucapku mantap. Saya siap perang. Di luar, matahari mulai terbenam, menyisakan langit senja yang merah membara. Semerah amarah dan keberanian yang kini menyala di dalam diriku. Raka pikir dia adalah arsitek kesuksesannya. Dia salah. Dia hanyalah penghuni liar. Akulah sang arsitek bayangan yang sesungguhnya. Dan sudah waktunya aku keluar dari kegelapan. Gedung pengadilan agama pagi itu tampak sibuk dan dingin. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah suram. Ada mata yang sembab, ada yang menahan amarah, dan ada pula yang terlihat pasrah. Aku duduk di bangku tunggu koridor yang keras, meremas tas tangan murahan yang baru kubeli di pasar Loa kemarin. Di sebelahku, Pak Haris duduk dengan tenang sambil membaca berkas. Kehadirannya memberikan sedikit rasa aman di tengah badai yang sedang berkecamuk di dadaku. Aku mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan hitam, pakaian paling formal yang kupunya saat ini. Bukan pakaian mahal, bahkan ada sedikit jahitan yang terlepas di ujung lengan, tapi aku berusaha menyetrikanya serapi mungkin. Aku tidak ingin terlihat hancur di depan Raka. Aku ingin menunjukkan bahwa meski dia membuangku, aku masih berdiri tegak. Tarik napas, Elina. Bisik Pak Haris pelan tanpa mengalihkan pandangan dari kertasnya. Ingat strategi kita. Jangan terpancing emosi. Biarkan dia merasa di atas angin. Aku mengangguk kaku. Iya, Pak. Tak lama kemudian, langkah kaki yang mantap dan berirama terdengar dari ujung lorong. Aroma parfum mahal yang sangat kuhafal menyeruak lebih dulu sebelum sosoknya terlihat. Raka datang.
Dia mengenakan setelan jas abu-abu carcoal rancangan desainer Italia, dipadukan dengan jam tangan seharga mobil yang melingkar di pergelangan tangannya. Rambutnya ditata rapi dengan pomade. Wajahnya klimis dan segar. Dia terlihat seperti model majalah bisnis, bukan seperti suami yang baru saja mengusir istri dan memisahkan anak-anak dari ibunya. Namun, yang membuat darahku mendidih bukan hanya penampilannya. Di belakangnya, berjalan santai dengan sepatu hak tinggi yang berbunyi tak-tak-tak, adalah Bella. Wanita itu mengenakan gaun kerja yang modis, kacamata hitam bertengger di kepalanya, dan tas bermerek menggelayut manja di lengannya. Dia tidak masuk ruang mediasi, tapi dia duduk di bangku tunggu tepat di seberangku. Saat mata kami bertemu, Bella menyunggingkan senyum miring, senyum kemenangan yang memuakkan, lalu sibuk dengan ponselnya, seolah keberadaanku tidak lebih penting dari notifikasi media sosial. Ayo, cepat selesaikan ini. Waktuku adalah uang. Ucap Raka angkuh saat melewati kami tanpa menoleh. Langsung masuk ke ruang mediasi. Aku dan Pak Haris menyusul masuk. Di dalam, seorang mediator, wanita paruh baya berkerudung, sudah menunggu di balik meja bundar. Suasana ruangan itu sempit dan menyesakkan. Selamat pagi, Bapak Raka, Ibu Elina. Sapa mediator itu dengan suara lembut yang dibuat-buat. Tujuan mediasi ini adalah mencari titik temu. Siapa tahu rumah tangga ini masih bisa diselamatkan. Langsung saja ke intinya, Bu. Potong Raka kasar. Dia duduk bersandar di kursinya dengan kaki disilangkan, menatapku dengan tatapan merendahkan. Saya tidak ada niat rujuk. Keputusan saya sudah final. Istri saya ini sudah tidak kompeten sebagai pendamping hidup, apalagi sebagai ibu. Tanganku mengepal di bawah meja. Kompeten? Selama 10 tahun aku mengurus semuanya. Raka, dari kamu belum punya apa-apa sampai sekarang. Itu masa lalu. Elina, jangan hidup di masa lalu. Raka mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Sekarang, mari bicara bisnis. Aku orang yang murah hati. Meskipun kamu tidak punya kontribusi apa-apa di perusahaanku yang sekarang, aku tetap mau memberimu pesangon. Raka mengeluarkan sebuah buku cek dari saku jasnya. Dia menulis nominal dengan cepat, merobeknya, lalu menggeser kertas itu ke hadapanku dengan ujung jarinya. Aku melirik angka yang tertera di sana. 50 juta rupiah. Untuk orang biasa, mungkin itu uang yang banyak. Tapi bagi Raka, yang perusahaannya baru saja divaluasi ratusan miliar, angka ini adalah penghinaan. Ini bahkan tidak cukup untuk menyewa rumah yang layak selama 2 tahun di kota ini. Itu uang kerohiman, kata Raka santai. Cukup untuk kamu buka usaha kecil-kecilan. Jualan kue atau apalah, sesuai kemampuanmu. Syaratnya sederhana, tanda tangani surat persetujuan cerai ini, dan lepaskan hak asuh anak sepenuhnya padaku. Aku menatap cek itu, lalu menatap Raka. Rasa sakit hati yang tadinya membara kini berubah menjadi rasa jijik yang dingin. Kamu pikir anak-anak kita barang dagangan? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku tidak butuh uangmu, Raka. Ambil semua hartamu. Ambil rumah, mobil, saham, semuanya. Aku cuma minta satu hal. Hak asuh Dito dan Ara. Biarkan mereka ikut aku. Raka tertawa. Tawa yang keras dan menggema di ruangan kecil itu. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap mataku lekat-lekat. Elina, kamu ini naif atau bodoh? Tanyanya sinis. Kamu mau bawa anak-anak? Mau kamu kasih makan apa mereka? Batu, angin. Aku bisa bekerja. Aku akan cari uang. Sergahku. Kerja apa? Cemooh Raka. Kamu sudah 10 tahun nganggur. Siapa yang mau mempekerjakan ibu-ibu gaptek sepertimu? Jadi cleaning service? Kasihan anak-anakku kalau harus hidup melarat bersamamu. Di rumahku, mereka punya kamar sendiri. Ada AC, ada internet super cepat, ada pengasuh, sekolah internasional, gizi terjamin. Bersamamu? Mungkin mereka harus tidur berdesakan di kos-kosan kumuh penuh kecoa. Kata-kata Raka menghujam tepat di ulu hatiku karena sebagian dari itu benar. Kondisiku sekarang memang menyedihkan.
Tapi cinta seorang ibu tidak bisa diukur dengan fasilitas. Kekayaan bukan jaminan kebahagiaan. Raka. Mereka butuh ibunya. Kemarin aku lihat mereka. Mereka tidak bahagia. Bantahku. Mereka cuma butuh adaptasi. Nanti juga terbiasa. Jawab Raka enteng. Intinya begini, Elina. Kalau kamu ngotot minta hak asuh, aku pastikan kamu tidak akan dapat sepeser pun. Kamu akan kalah di pengadilan. Pengacaraku lebih mahal. Koneksiku lebih luas. Kamu akan hancur sehancur-hancurnya. Pak Haris, yang sejak tadi dia mendengarkan, akhirnya meletakkan tangannya di atas lenganku, menahanku untuk tidak meledak. Dia menatap Raka dengan tenang. Pak Raka, suara Pak Haris berat dan berwibawa. Klien saya menolak tawaran Anda. Kami akan melanjutkan ini ke sidang pembuktian. Raka mendengus, menatap Pak Haris dengan remeh. Oh, ini pengacara gratisanmu? Orang tua ini? Silakan saja kalau mau buang-buang waktu. Saya pastikan kalian akan menyesal. Raka berdiri, merapikan jasnya. Dia mengambil kembali cek yang ada di meja dan merobeknya di depan wajahku. Kesempatanmu sudah habis. Elina, jangan harap ada belas kasihan lagi. Ancamnya. Dia berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Di luar, aku bisa mendengar suara Bella menyambutnya. Gimana, sayang? Beres? Dan Raka menjawab. Dasar keras kepala. Biar saja dia menderita. Tubuhku lemas. Air mata yang kutahan akhirnya menetes. Pak Haris, bagaimana ini? Dia benar. Saya tidak punya uang untuk melawan dia. Pak Haris membereskan berkasnya dengan santai. Senyum tipis terukir di wajah tuanya. Dia baru saja melakukan kesalahan besar. Elina. Dia terlalu sombong. Dia pikir perang ini soal uang. Padahal ini soal hak. Tapi kata-katanya tadi. Abaikan. Itu cuma taktik intimidasi. Potong Pak Haris. Biarkan dia merasa menang hari ini. Biarkan dia berpikir kamu lemah dan tidak berdaya. Semakin dia meremehkanmu, semakin lengah dia menjaga pertahanannya. Ingat senjata kita? Kita simpan rapat-rapat sampai saat yang paling mematikan. Aku menghapus air mataku. Bayangan wajah Dito dan Ara memberiku kekuatan. Raka boleh punya uang miliaran, tapi dia tidak punya hati. Dan aku bersumpah, aku akan membuktikan bahwa hati seorang ibu lebih kuat daripada kerajaan bisnis manapun. Mediasi ini gagal, tapi perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. 2 minggu berlalu sejak mediasi yang gagal itu. Hari ini adalah sidang lanjutan dengan agenda pembuktian dan putusan sela untuk hak asuh anak. Ruang sidang utama pengadilan agama terasa jauh lebih menakutkan daripada ruang mediasi. Majelis hakim duduk di podium tinggi dengan jubah hitam mereka, memandang kami seolah kami adalah objek penelitian. Di meja penggugat, Raka duduk didampingi 3 orang pengacara sekaligus. Tim hukum dari firma ternama yang bayarannya mungkin setara dengan biaya hidupku seumur hidup. Mereka tanpa percaya diri, sesekali berbisik dan tertawa kecil. Sementara di mejaku, hanya ada aku dan Pak Haris. Daud melawan Goliat. Begitu kata Pak Haris tadi pagi saat menjemputku. Saudara penggugat, silakan sampaikan bukti-bukti terkait kelayakan hak asuh, ujar hakim ketua. Pengacara utama Raka, seorang pria berkacamata tebal dengan wajah licik, berdiri. Dia memegang sebuah flash disk. Yang mulia hakim, suaranya lantang memenuhi ruangan. Kami memiliki bukti tak terbantahkan bahwa tergugat, Ibu Elina, memiliki kondisi emosional yang tidak stabil dan berbahaya bagi tumbuh kembang anak. Selain faktor ekonomi yang nol, tergugat seringkali lepas kendali. Dia menyerahkan flash disk itu kepada Panitera. Tak lama kemudian, sebuah rekaman audio diputar melalui pengeras suara ruangan. Diam! Diam kamu! Aku pusing! Jangan ganggu aku! Pergi sana! Suara teriakanku menggema di ruang sidang. Itu suaraku. Jelas sekali. Semua orang di ruangan itu menatapku dengan pandangan ngeri. Aku ternganga. Itu tidak seperti itu. Seruku panik. Aku hendak berdiri,
Tapi Pak Haris menahanku. Itu adalah rekaman dari 3 tahun lalu. Saat itu aku sedang memasak. Panci air panas nyaris tumpah, dan seekor kucing liar masuk ke dapur mengacak-acak sampah. Aku berteriak mengusir kucing itu agar tidak terkena air panas, bukan membentak anak-anak. Tapi rekaman itu dipotong, diedit sedemikian rupa sehingga seolah-olah aku sedang memaki Dito atau Ara. Yang mulia, lanjut pengacara Raka dengan nada dramatis. Itu adalah contoh kecil dari keseharian di rumah klien kami. Ibu Elina sering histeris tanpa sebab. Klien kami, Bapak Raka, selama ini diam karena ingin menjaga nama baik istrinya. Tapi demi keselamatan anak-anak, kami mohon agar hak asuh sementara jatuh penuh kepada Bapak Raka. Bohong. Itu rekayasa. Saya mengusir kucing. Teriakku. Air mata mulai bercucuran. Harap tenang. Bentak hakim mengetuk palu. Pak Haris berdiri dengan tenang. Yang mulia, bukti rekaman tersebut tidak memiliki konteks waktu dan situasi yang jelas. Ini adalah upaya pembunuhan karakter. Tapi tergugat tidak bisa membantah itu suaranya. Bukan? Sela pengacara Raka cepat. Ditambah lagi, tergugat saat ini tidak memiliki tempat tinggal tetap dan pekerjaan. Bagaimana mungkin pengadilan menyerahkan 2 anak kecil kepada seseorang yang bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri? Hakim berdiskusi sejenak dengan hakim anggota. Mereka mengangguk-angguk. Hatiku mencelos. Aku tahu arah pembicaraan ini. Berdasarkan bukti-bukti awal dan demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim ketua mulai membacakan putusan sela. Maka pengadilan menetapkan hak asuh sementara berada pada ayah kandung, saudara Raka, sampai putusan ingkrah. Ibu kandung diberikan hak kunjung 2 minggu sekali dengan pengawasan. Dunia rasanya runtuh. Palu diketuk. Aku kalah. Aku kehilangan anak-anakku secara legal. Tidak. Pak Hakim, tolong. Raka sibuk. Dia tidak akan mengurus mereka. Aku menangis histeris, mencoba maju ke depan, tapi petugas keamanan menahanku. Di seberang ruangan, Raka tersenyum puas. Dia bahkan tidak melihat ke arahku. Dia menyalami pengacara-pengacaranya seolah baru saja memenangkan tender proyek raksasa. Setelah sidang ditutup, aku duduk lemas di kursi taman pengadilan. Pak Haris memberiku sebotol air mineral. Sabar, Elina. Ini baru putusan sela. Putusan sementara, ujar Pak Haris menenangkan. Tapi mereka mengambil anak-anakku. Pak, 2 minggu sekali? Dengan pengawasan? Saya ibunya, bukan kriminal. Tangisku pecah lagi. Tiba-tiba, bayangan Raka menutupi cahaya matahari. Dia berdiri di hadapanku. Kali ini sendirian. Wajahnya datar, tapi matanya memancarkan aura kemenangan yang absolut. Dia menyodorkan sebuah map tebal berwarna biru. Sudah kubilang, kan? Kamu tidak akan menang. Ucapnya dingin. Daripada kamu mempermalukan dirimu lebih jauh di sidang-sidang berikutnya, lebih baik kita akhiri di sini. Aku mendongak, menatapnya dengan benci. Apa lagi maumu? Tanda tangani ini. Perintah Raka. Ini adalah perjanjian penyelesaian harta Gonogini. Aku berbaik hati menaikkan tawaran pesangonmu jadi 100 juta. Cukup buat modal hidup setahun. Pak Haris mengambil map itu dan membacanya dengan teliti. Matanya menyipit saat membaca salah satu pasal di halaman tengah. Coba lihat pasal 14 ini, gumam Pak Haris. Lalu membacakannya keras-keras agar aku mendengar. Pihak kedua, istri, dengan ini melepaskan segala hak, tuntutan, dan kepentingan atas seluruh aset yang kini dikuasai pihak pertama, suami, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk namun tidak terbatas pada properti, saham, kendaraan, serta segala bentuk hak kekayaan intelektual, haki, paten, merek dagang, dan kode pemrograman yang digunakan dalam bisnis pihak pertama. Pak Haris menatap Raka. Wah, Pak Raka, spesifik sekali pasalnya. Sepertinya Anda sangat khawatir soal haki. Wajah Raka sedikit menegang, meski hanya sepersekian detik. Itu cuma draft standar dari pengacara korporatku. Kami ingin memastikan tidak ada klaim aneh-aneh di masa depan. Perusahaanku mau IPO, go public.
Investor butuh kepastian hukum bahwa tidak ada mantan istri gila yang tiba-tiba minta jatah saham. Raka menoleh padaku. Matanya tajam mengintimidasi. Tanda tangani, Elina. Ambil uang 100 juta itu. Dan kamu masih bisa ketemu anak-anak 2 minggu sekali. Kalau kamu tolak, aku akan pastikan pengadilan memutus hak asuhmu dicabut selamanya dengan alasan gangguan jiwa permanen. Aku punya banyak psikiater yang bisa dibayar untuk membuat diagnosis itu. Ancaman itu membuat darahku membeku. Dia benar-benar monster. Dia ingin melucuti segalanya dariku. Dia tahu jauh di lubuk hatinya. Dia tahu bahwa kode itu buatan saya. Dan dia takut suatu hari itu jadi masalah. Makanya dia menyelipkan pasal itu. Ketakutannya adalah konfirmasi bagi kami. Aku menatap Pak Haris. Meminta petunjuk. Pak Haris menutup map itu perlahan, lalu tersenyum. Senyum yang sangat tenang, berbeda dengan kepanikan di wajahku. Beri kami waktu berpikir 3 hari, Pak Raka, kata Pak Haris. Klien saya butuh menenangkan diri setelah kekalahan telak tadi. Raka mendengus. 3 hari, tidak lebih. Kalau belum ditandatangani, tawaran 100 juta hangus. Raka pergi meninggalkan kami. Setelah dia jauh, aku mencengkeram lengan Pak Haris. Pak, kenapa minta waktu? Kenapa tidak kita lawan sekarang? Tanyaku putus asa. Pak Haris menatapku tajam. Karena dia baru saja membuka kartu trapnya. Elina, pasal 14 itu bukti bahwa dia sadar posisinya tidak aman. Dia ketakutan. Dia serakah. Lalu, kita tidak akan menandatangani itu. Kita akan biarkan dia berpikir kamu sudah menyerah. Kita akan datang ke sidang putusan final minggu depan dengan membawa bom atom yang sebenarnya. Saat dia merasa sudah menang total, saat itulah kita ledakan tanah pijakannya. Pak Haris menepuk pundakku. Pulanglah, istirahat, makan yang banyak. Minggu depan, kamu tidak akan datang sebagai korban. Kamu akan datang sebagai pemilik sah dari apa yang dia curi. Kita akan lihat siapa yang wajahnya akan pucat pasi nanti. Mendengar itu, api kecil di dadaku kembali menyala. Raka boleh mengambil anak-anakku hari ini. Dia boleh memfitnahku gila. Tapi dia baru saja membuat kesalahan fatal. Dia meremehkan wanita yang dulu menciptakan otak dari kesuksesannya. Tunggu saja, suamiku. Tunggu tanggal mainnya. Hari penentuan itu akhirnya tiba. Langit di luar gedung pengadilan berwarna abu-abu pekat, seolah menahan beban air yang siap tumpah kapan saja. Suasana di dalam ruang sidang utama terasa jauh lebih mencekam daripada sebelumnya. Ini adalah sidang putusan final. Hari di mana nasibku dan anak-anakku akan ditentukan oleh ketukan palu hakim. Aku duduk di kursi tergugat dengan jantung yang berdetak begitu kencang hingga rasanya sakit. Namun, kali ini aku tidak menunduk. Aku duduk tegak. Di sampingku, Pak Haris tampak sangat tenang. Dia tidak membuka-buka berkas seperti biasanya. Dia hanya meletakkan satu map kulit berwarna hitam yang terlihat kusam di atas meja, lalu melipat tangannya di dada sambil memejamkan mata, seolah sedang bermeditasi. Di seberang ruangan, Raka duduk dengan percaya diri yang meluap-luap. Dia mengenakan setelan jas biru dongker yang baru, rambutnya tertata sempurna, dan senyum kemenangan sudah terukir di bibirnya bahkan sebelum sidang dimulai. Di deretan kursi pengunjung, Bella duduk sambil mengunyah permen karet, sesekali melirik jam tangannya dengan tidak sabar. Mereka yakin sekali hari ini adalah perayaan kemenangan mereka. Baiklah, sidang lanjutan perkara perdata nomor sekian dinyatakan dibuka. Suara hakim ketua memecah keheningan. Pengacara Raka, si pria berkacamata tebal itu, langsung berdiri dengan semangat berapi-api. Dia menyampaikan kesimpulan akhir dengan nada yang sangat teatrikal. Dia mengulang kembali poin-poin yang menyudutkanku. Aku tidak punya penghasilan, aku emosional, aku tidak punya rumah, dan Raka adalah ayah teladan dengan kemampuan finansial tanpa batas. Yang mulia, tutup pengacara itu dengan nada dramatis. Klien kami sudah sangat bermurah hati menawarkan penyelesaian di luar sidang, namun tergugat menolaknya. Ini membuktikan bahwa tergugat memang keras kepala dan tidak memikirkan masa depan anak-anak.
Oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan kami, perceraian, dan hak asuh penuh jatuh kepada Bapak Raka. Raka mengangguk-angguk setuju. Matanya melirikku dengan tatapan mengejek yang berkata, "Habislah kamu." Hakim ketua mengangguk, lalu menoleh ke arah kami. "Saudara tergugat, apakah ada pembelaan terakhir atau bukti tambahan sebelum kami membacakan putusan?" Sejenak hening. Raka menyeringai. Dia pikir aku sudah kehabisan amunisi. "Ada, Yang Mulia." Suara Pak Haris terdengar berat dan mantap. Pak Haris berdiri perlahan. Dia tidak membawa tumpukan kertas tebal seperti pengacara Raka. Dia hanya membawa map kulit kusam itu. Langkahnya pelan namun pasti menuju meja majelis hakim. "Kami tidak akan membantah soal kondisi finansial klien saya saat ini," ujar Pak Haris tenang, membuat alis Raka terangkat bingung. "Kami juga tidak akan memutar rekaman suara atau video dramatis." Pak Haris sampai di depan meja hakim. Dia membuka map itu dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah dilaminasi rapi. Kertas itu terlihat tua, dengan kop surat resmi negara yang warnanya sedikit memudar dimakan usia. "Yang Mulia," lanjut Pak Haris. Suaranya menggema di seluruh ruangan. "Gugatan penggugat didasarkan pada asumsi bahwa klien saya, Ibu Elina, tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menghidupi anak-anak. Penggugat juga mengklaim bahwa seluruh aset, termasuk perusahaan teknologi yang dipimpinnya, adalah hasil jerih payahnya sendiri." Pak Haris menyerahkan dokumen itu kepada hakim ketua. "Namun, bukti ini akan mengubah segalanya." Hakim ketua menerima dokumen itu, membetulkan letak kacamatanya, dan membacanya dengan teliti. Dahi hakim itu berkerut dalam. Dia menoleh ke hakim anggota di kiri dan kanannya, berbisik serius sambil menunjuk baris-baris kalimat di dokumen tersebut. Ekspresi mereka berubah dari datar menjadi terkejut. "Pengacara penggugat, silakan maju dan periksa bukti ini," perintah hakim ketua. Pengacara Raka maju dengan langkah malas, masih dengan senyum meremehkan. "Bukti apa lagi ini? Surat keterangan miskin?" Cemohnya pelan saat berpapasan dengan Pak Haris. Namun, saat matanya mendarat di atas kertas itu, senyumnya lenyap seketika. Matanya melotot. Dia membaca ulang tulisan di sana, seolah berharap matanya salah lihat. Wajahnya yang tadi merah merona karena semangat, perlahan tapi pasti berubah menjadi pucat pasi. Tangan yang memegang kertas itu mulai gemetar. Keringat dingin sebesar biji jagung muncul di pelipisnya. Raka, yang melihat perubahan drastis pada pengacaranya, mulai gelisah di kursinya. "Ada apa?" bisiknya keras. "Kenapa kamu diam saja?" Pengacara itu berbalik menatap Raka dengan pandangan horor. Dia berjalan kembali ke meja Raka dengan langkah sempoyongan. "Pak!" bisik pengacara itu dengan suara serak yang nyaris hilang. "Celaka kita, Pak." "Apa maksudmu celaka? Itu surat apa?" tanya Raka tidak sabar. Itu sertifikat hak kekayaan intelektual, HAKI," jawab pengacaranya gemetar. "Tertanggal 12 tahun yang lalu. Atas nama Elina Rahmawati." "Lalu kenapa? Apa peduliku?" bentak Raka pelan. "Bapak tidak mengerti," desis pengacara itu. Kini panik murni terpancar di matanya. "Sertifikat ini melindungi source code inti, algoritma dasar, dan arsitektur logika yang dipakai perusahaan Bapak. Ini terdaftar sebelum kalian menikah." Raka terdiam. Wajahnya mulai kehilangan warna. "Artinya," lanjut pengacara itu, menelan ludah dengan susah payah, "seluruh sistem perusahaan Bapak adalah barang curian. Kalau dokumen ini asli, berarti Bapak tidak punya hak apa-apa atas teknologi yang Bapak jual ke investor. Ibu Elina, dia bukan cuma istri Bapak. Secara hukum, dia adalah pemilik nyawa perusahaan Bapak." Ruang sidang yang hening membuat bisikan panik mereka terdengar samar-samar sampai ke mejaku. Aku melihat Raka menatapku. Kali ini tidak ada lagi kesombongan di matanya. Yang ada hanyalah kebingungan dan ketakutan yang mulai merayap naik. Pak Haris kembali duduk di sampingku. Dia menepuk punggung tanganku pelan. "Lihat wajah mereka, Elina."
Itu wajah orang yang baru sadar kalau mereka sedang berdiri di atas bom waktu. Hakim ketua mengetuk palu sekali untuk menenangkan suasana yang mulai riuh karena bisik-bisik. Saudara pengacara penggugat, tanya hakim tegas. Apakah Anda menyangkal keabsahan dokumen negara ini? Pengacara Raka gagap. Dia membuka mulut, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia tahu, melawan dokumen haki yang terdaftar resmi di Direktori Negara adalah tindakan bunuh diri. Kami perlu waktu untuk memverifikasi, Yang Mulia. Dokumen ini sudah diverifikasi oleh panitera kami barusan melalui pangkalan data daring Dirjen Haki. Potong hakim telak. Statusnya valid dan aktif. Raka merosot di kursinya. Tubuhnya yang gagah tadi kini terlihat menyusut. Dia menatapku seolah melihat hantu. Dia baru sadar, wanita, dasteran, yang dia hina, wanita yang dia usir dan dia anggap bodoh, ternyata memegang kunci gembok yang mengunci seluruh hidupnya. Aku membalas tatapan Raka. Aku tidak tersenyum. Aku menatapnya dengan dingin, setajam silet. Dalam hati aku berkata, selamat datang di neraka yang kamu ciptakan sendiri, suamiku. Hari itu, di ruang sidang yang pengap, sang penyelamat bukanlah pangeran berkuda putih. Penyelamatku adalah selembar kertas tua yang kubuat dengan keringat dan air mata di masa mudaku, yang selama ini terlupakan, namun kini bangkit untuk menuntut keadilan. Roda nasib baru saja berputar dengan sangat kencang, dan Raka ada di posisi paling bawah, siap untuk digilas. Suasana sidang berubah drastis. Jika tadi aku yang disudutkan, kini seluruh mata tertuju pada Raka. Hakim menunda pembacaan putusan hak asuh dan beralih fokus pada implikasi hukum dari bukti baru tersebut. Ini bukan lagi sekadar kasus perceraian biasa. Ini berpotensi menjadi kasus penggelapan aset intelektual terbesar. Pak Haris berdiri lagi. Kali ini, auranya bukan lagi sebagai pengacara perceraian, melainkan sebagai eksekutor. Yang Mulia, ujar Pak Haris lantang. Berdasarkan UU Hak Cipta, karya ini adalah harta bawaan, karena tercipta sebelum pernikahan. Dengan demikian, saudara Raka tidak memiliki hak sepeser pun atasnya. Dan yang lebih penting, klien saya, Ibu Elina, selaku pemegang hak cipta tunggal, menyatakan. Pak Haris menoleh padaku, memberiku panggung. Aku berdiri. Kakiku tidak lagi gemetar. Aku menatap lurus ke arah Raka yang kini wajahnya seputih kertas. Saya menyatakan mencabut segala bentuk lisensi, izin penggunaan, dan hak pakai atas kode program tersebut oleh perusahaan PT Raka Teknologi Inovasi. Mulai detik ini, ucapku tegas. Suaraku menggema, jernih tanpa keraguan. Keberatan, teriak pengacara Raka panik. Yang Mulia, ini tidak bisa dilakukan semena-mena. Perusahaan klien saya melayani ratusan klien korporat. Mematikan sistem akan menyebabkan kerugian miliaran rupiah dan kekacauan massal. Itu bukan urusan klien saya, balas Pak Haris tenang namun mematikan. Itu urusan pencuri yang tertangkap basah menggunakan barang curiannya. Klien Anda sudah memperkaya diri selama 10 tahun tanpa memberikan royalti sepeser pun kepada penciptanya. Malah, dia membuang penciptanya ke jalanan. Tapi. Pengacara Raka kehabisan kata-kata. Raka tiba-tiba berdiri, menggebrak meja. Elina, jangan gila kamu. Kamu mau menghancurkan masa depan anak-anak, teriaknya, mencoba menggunakan kartu terakhirnya, manipulasi emosi. Masa depan anak-anak? Tanyaku balik dengan nada sinis. Bukankah kamu bilang aku tidak bisa menghidupi mereka? Nah, sekarang aku sedang mengambil kembali modalku. Tanpa kode itu, Raka, kamu hanyalah penjual obat yang kehabisan obat. Perusahaanmu itu kosong. Sidang diskors selama 1 jam untuk memberi waktu kedua pihak berunding. Namun, bagi Raka, ini bukan perundingan. Ini adalah vonis mati. Kami keluar dari ruang sidang. Di koridor, Raka langsung mengejarku. Bella yang tadi sombong kini berdiri di pojok. Tampak bingung dan ketakutan melihat situasi yang berbalik 180 derajat. Elina, tunggu. Raka mencengkeram lenganku. Pak Haris dengan sigap menepis tangan Raka.
Jaga sopan santun Anda, Pak Raka. Atau saya tambahkan pasal perbuatan tidak menyenangkan. Raka mengabaikan Pak Haris. Dia menatapku dengan mata yang memerah. Napasnya memburu. Kamu tidak serius, kan? Kalau kamu cabut lisensinya, server akan mati. Sistem inventaris klien akan lumpuh. Investor akan menuntutku. Aku bisa bangkrut. Elina, bangkrut total. Itu konsekuensi. Raka, jawabku datar. Kamu pikirkan anak-anak. Kalau aku bangkrut, siapa yang bayar sekolah mereka? Siapa yang kasih mereka makan enak? Aku tertawa kecil. Tawa yang hambar. Lucu ya? Kemarin kamu bilang aku yang akan kasih mereka makan batu. Sekarang kamu memelas padaku? Jangan khawatir soal anak-anak. Dengan royalti yang harus kamu bayar untuk penggunaan ilegal selama 10 tahun ini, aku bisa menyekolahkan mereka sampai S3 di luar negeri. Ponsel Raka berdering. Dia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Halo? Apa? Server down. Suara Raka meninggi. Wajahnya semakin pias. Kenapa bisa down? Apa? Ada lock script yang aktif otomatis. Aku tersenyum tipis. Rupanya, bom waktu yang kutanam dulu. Sebuah kode keamanan sederhana yang membutuhkan verifikasi manual dari pencipta setiap kali ada pembaruan besar sistem, akhirnya bekerja. Selama ini Raka tidak pernah tahu karena aku yang diam-diam melakukan maintenance dari laptopnya saat dia tidur, demi kelancaran bisnisnya. Tapi sejak aku diusir, tidak ada yang memverifikasi. Dan hari ini adalah jadwal pembaruan sistem otomatis. Perbaiki. Panggil tim IT. Bentak Raka ke telepon. Tidak bisa diperbaiki, Pak. Sahutku santai. Itu enkripsi tingkat tinggi yang kuncinya cuma ada di kepalaku. Tim IT-MU yang lulusan baru itu tidak akan mengerti logikanya. Raka menjatuhkan ponselnya. Layarnya retak. Sama seperti ego dan masa depannya. Dia menatapku dengan pandangan nanar. Pria yang selama ini merasa bagaikan raja, kini menyadari bahwa dia hanyalah boneka yang talinya baru saja kugunting. Bella, teriak Raka, menoleh ke arah sekretarisnya. Panggil investor utama. Siapkan rapat darurat. Tapi Bella mundur selangkah. Wanita itu menggeleng pelan. Maaf, Pak Raka. Saya baru ingat ada urusan keluarga mendadak. Apa maksudmu? Saya dengar pembicaraan pengacara Bapak tadi. Ujar Bella dingin. Perusahaan Bapak ilegal. Aset Bapak bakal disita. Saya tidak mau terseret kasus hukum. Saya mengundurkan diri. Bella berbalik dan berjalan cepat meninggalkan Raka. Bunyi sepatu hak tingginya menjauh, membawa serta satu-satunya pendukung Raka yang tersisa. Raka berdiri mematung di tengah koridor pengadilan yang ramai. Sendirian. Hunter. Terisolasi. Pak Haris mendekat ke telinga Raka. Saran saya sebagai sesama praktisi hukum, Pak. Segera kembalikan anak-anak ke Ibu Elina hari ini juga. Dan bersiaplah untuk negosiasi ganti rugi. Kalau tidak, penjara menanti Anda atas tuduhan pelanggaran hak komersial dan penipuan investor. Kami meninggalkan Raka yang masih terpaku di sana. Gemetar hebat. Dia baru saja kehilangan istri yang tulus, anak-anak yang mencintainya, wanita simpanannya, dan kerajaannya. Semua dalam waktu 1 jam. Aku melangkah keluar gedung pengadilan dengan perasaan lega yang luar biasa. Langit yang tadi mendung kini mulai terbuka sedikit, membiarkan sinar matahari menerobos masuk. Bagaimana rasanya, Elina? Tanya Pak Haris sambil tersenyum. Aku menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan. Rasanya seperti baru bangun dari mimpi buruk yang panjang. Pak? Dan sekarang, saya siap untuk menjemput anak-anak saya. Kehancuran sang CEO bukanlah akhir dari ceritaku. Itu baru permulaan dari kebangkitanku. Raka telah membangun istana pasir, dan dia lupa bahwa akulah ombaknya. Berita tentang kekacauan di ruang sidang menyebar lebih cepat daripada api yang membakar hutan kering. Belum sempat aku melangkah keluar dari gerbang pengadilan, ponsel Raka, yang tadi ia pungut dengan layar retak, tidak berhenti berdering.
Aku bisa mendengar nada dering khususnya untuk panggilan, investor prioritas, berbunyi berulang-ulang, bersahut-sahutan dengan notifikasi pesan yang masuk bertubi-tubi. Raka berdiri gemetar di lobi pengadilan. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi abu-abu, seolah rohnya sudah ditarik keluar paksa. Dia menatap layar ponselnya dengan horor. Sistem mati total, gumam Raka. Matanya liar membaca pesan dari tim teknisnya. Klien logistik terbesar kita komplain pengiriman barang macet di seluruh Indonesia. Mereka menuntut ganti rugi 50 miliar hari ini juga. Dia mendongak menatapku. Tatapan angkuh itu musnah, digantikan oleh tatapan seorang pengemis yang kelaparan. Elina. Suaranya parau. Tolong, nyalakan lagi. Kumohon, nyalakan lagi kodenya. Aku berhenti berjalan, berbalik perlahan menghadapnya. Pak Haris berdiri tegap di sampingku seperti penjaga setia. Untuk apa aku menyalakannya, Raka? Tanyaku tenang. Itu milikku. Dan kamu bilang aku tidak selevel dengan perusahaanmu. Jadi, silakan jalankan perusahaanmu dengan kodemu sendiri. Aku tidak bisa. Kamu tahu aku tidak bisa. Raka menjambak rambutnya sendiri frustrasi. Kalau sistem tidak nyala dalam 1 jam, aku habis. Habis. Saham akan jadi 0. Asetku akan disita bank. Aku akan masuk penjara karena dianggap penipuan oleh investor. Itu bukan urusanku, jawabku dingin. Aku berbalik hendak pergi. Tiba-tiba, sebuah kejadian yang tak pernah kubayangkan terjadi. Raka, sang CEO teknologi terbaik tahun ini, pria yang selalu menjaga citra sempurnanya di depan kamera, menjatuhkan kedua lututnya ke lantai marmer pengadilan yang dingin. Bruk. Orang-orang di lobi pengadilan, pengunjung, pengacara lain, bahkan petugas kebersihan, berhenti beraktivitas. Semua mata tertuju pada kami. Raka berlutut di kakiku. Tangannya mencoba meraih ujung celanaku. Aku mohon, Elina. Air mata mulai mengalir di pipinya yang dulu selalu klimis. Maafkan aku. Aku salah. Aku hilaf. Kembalilah padaku. Kita bisa mulai lagi dari awal. Kita lupakan perceraian ini. Kita jadi keluarga utuh lagi. Aku menunduk menatapnya. Dulu, melihatnya menangis mungkin akan membuat hatiku luluh lantak. Dulu, aku akan langsung memeluknya dan berkata semua akan baik-baik saja. Tapi luka yang dia toreskan terlalu dalam. Dia tidak menangis karena kehilangan aku. Dia menangis karena kehilangan hartanya. Kamu tidak ingin keluarga utuh, Raka, kataku tajam. Kamu cuma ingin selamat dari kebangkrutan. Demi anak-anak, serunya, menggunakan senjata andalannya lagi. Kalau aku miskin, kalau aku di penjara, Dito dan Ara akan malu punya ayah narapidana. Kamu tega menghancurkan masa depan mereka. Darahku mendidih mendengar dia membawa nama anak-anak lagi setelah dia menelantarkan mereka secara emosional demi selingkuhannya. Justru demi masa depan anak-anak, aku harus melakukan ini. Aku membungkuk sedikit, menatap matanya lekat-lekat. Aku tidak akan membiarkan warisan intelektualku dipakai oleh laki-laki serakah yang bahkan tidak tahu cara menghargai ibunya anak-anak. Lalu aku harus bagaimana? Raka meraung putus asa. Pak Haris maju selangkah, menyerahkan sebuah kartu nama. Bicaralah dengan saya selaku kuasa hukum pemilik hak cipta. Kami punya tawaran. Raka menatap kartu nama itu dengan bingung. Tawaran apa? Aku menegakkan tubuh, merapikan kerah kemejaku. Aku tidak akan kembali padamu sebagai istri. Jijik rasanya membayangkan harus tidur di samping pengkhianat sepertimu. Tapi, aku akan menyelamatkan perusahaan itu, bukan demi kamu, tapi demi Dito dan Ara. Maksudmu? Kamu mundur dari jabatan CEO. Kamu serahkan seluruh saham mayoritasmu atas namaku sebagai ganti rugi royalti yang kamu curi selama 10 tahun. Jelasku tegas, tanpa keraguan sedikitpun. Kamu keluar dari perusahaan itu tanpa membawa apa-apa selain baju yang menempel di badanmu. Sebagai gantinya, aku tidak akan menuntutmu secara pidana, dan aku akan menyalakan sistemnya kembali. Raka ternganga. Kamu,
Kamu mau mengambil semuanya. Aku tidak mengambil, koreksiku. Aku hanya meletakkan segala sesuatu kembali ke tempat asalnya. Otak perusahaan itu adalah aku. Jadi wajar kalau aku yang memimpin. Ponsel Raka berdering lagi. Kali ini dari manajer keuangan. Pak Raka, investor dari Singapura sudah mendaftarkan gugatan pilot. Berita skandal Bapak sudah masuk berita online. Saham kita anjlok 60% dalam 10 menit. Wajah Raka hancur. Dia tidak punya pilihan. Dia tersudut di pinggir jurang yang dia gali sendiri. Dengan tangan gemetar hebat, Raka mengangguk pelan. Baik. Aku setuju. Ambil. Ambil semuanya. Asal aku tidak dipenjara. Aku mengangguk pada Pak Haris. Siapkan dokumen peralihan kekuasaan sekarang juga. Saat Raka masih berlutut meratapi nasibnya, aku melihat sosok wanita berlari kecil di area parkir luar melalui pintu kaca. Itu Bella. Dia tampak sedang menelepon seseorang dengan panik sambil masuk ke dalam taksi. Dia bahkan tidak menoleh lagi ke arah gedung pengadilan. Itu Bella. Tunjukku datar. Wanita yang katanya, selevel denganmu. Lihat, dia pergi naik taksi saat tahu mobilmu akan disita. Dia tidak mencintaimu, Raka. Dia mencintai kartu kreditmu. Raka menoleh, melihat taksi itu menjauh. Bahunya terguncang hebat. Tangisnya pecah. Bukan lagi tangis memohon, tapi tangis penyesalan yang terlambat. Dia sendirian. Benar-benar sendirian di tengah keramaian. Aku melangkah pergi meninggalkan lobi itu. Tidak ada rasa puas yang meledak-ledak seperti di film. Yang ada hanya rasa lelah yang luar biasa. Namun disertai kelegaan yang mendalam. Badai sudah berlalu. Langit mulai cerah. Sore harinya, berita tentang skandal palsu CEO teknologi menjadi headline di semua media. Reputasi Raka hancur dalam hitungan jam. Netizen yang tadinya memujanya, kini berbalik menghujat setelah Pak Haris merilis pernyataan pers tentang kepemilikan hak cipta yang asli. Malam itu juga, aku diantar Pak Haris menjemput anak-anak di rumah mewah yang kini statusnya dalam sengketa sita jaminan. Namun kuncinya sudah diserahkan padaku. Saat pintu gerbang terbuka, aku melihat Dito dan Ara sedang duduk di teras dengan wajah murung. Pengasuh sewaan Raka sudah kabur entah kemana karena takut tidak digaji. Ibu, teriak Ara saat melihatku turun dari mobil. Ibu pulang, seru Dito. Mereka berlari menerjang hujan gerimis. Menubrukku dengan pelukan yang begitu erat hingga kami hampir terjatuh. Ibu jangan pergi lagi. Ara takut. Ishak si bungsu. Aku memeluk mereka berdua, mencium puncak kepala mereka yang wangi keringat kanak-kanak. Air mataku menetes. Tapi kali ini air mata bahagia. Ibu tidak akan pergi lagi. Sayang, tidak akan pernah. Bisikku. Mulai sekarang, kita yang berkuasa di sini. Di kejauhan, aku melihat mobil Raka diparkir di luar pagar. Dia tidak berani masuk. Dia hanya melihat dari jauh, menyaksikan apa yang telah dia sia-siakan demi ambisi dan nafsu sesaat. Pintu gerbang tertutup perlahan, memisahkan kami dari masa lalu yang kelam. Karma bukan hanya membalas. Dia juga mengajarkan bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran. 6 bulan kemudian, cahaya matahari pagi menyelinap masuk melalui jendela kaca besar di ruang kerjaku. Bukan ruang kerja sempit di pojokan dapur seperti dulu, melainkan ruang CEO di lantai teratas gedung pencakar langit di pusat Jakarta. Aku duduk di kursi kulit yang nyaman, menandatangani tumpukan dokumen persetujuan ekspansi bisnis ke Asia Tenggara. Di papan nama di atas meja, tertulis, Elina Rahmawati, CEO of Founder. Tidak mudah mengambil alih kemudi kapal yang nyaris karam. 3 bulan pertama adalah neraka. Aku harus bekerja 18 jam sehari untuk meyakinkan investor bahwa perusahaan ini aman di tanganku. Aku harus merombak ulang sistem manajemen yang bobrok karena gaya kepemimpinan Raka yang boros. Aku memecat staf-staf penjilat yang dulu dibawa Raka dan Bella, lalu menggantinya dengan profesional yang kompeten, termasuk merekrut kembali teman-teman kuliahku dulu yang pintar tapi tidak punya koneksi. Dan hasilnya? Dalam 6 bulan,
Valuasi perusahaan justru naik 2 kali lipat dibanding era Raka. Ternyata, memimpin dengan hati dan logika jauh lebih menguntungkan daripada memimpin dengan arogansi. Bu Elina, suara sekretarisku, seorang wanita parubaya yang sangat cekatan dan keibuan, bukan model glamor, masuk melalui interkom. Ada tamu yang memaksa ingin bertemu. Katanya penting. Siapa? Tanyaku sambil tetap membaca laporan. Ibu Ratna, Bu. Mantan mertua ibu. Tanganku terhenti. Ibu mertuaku. Wanita yang dulu memaki-makiku gila di telepon. Aku menghela napas panjang. Suruh masuk. Jawabku singkat. Pintu terbuka. Ibu mertuaku masuk dengan langkah ragu. Dia tidak lagi terlihat angkuh. Wajahnya lebih tua. Rambutnya tidak dicat rapi seperti dulu. Dia membawa rantang makanan. Elina. Sapanya pelan. Suaranya bergetar. Silakan duduk, Bu, kataku sopan. Namun tanpa kehangatan berlebih. Aku tidak membencinya. Tapi aku juga tidak bisa melupakan hinaannya. Dia duduk di tepi kursi. Memegang rantang itu erat-erat. Ibu bawakan opor ayam kesukaanmu. Dulu kamu sukakan. Terima kasih. Letakkan saja di meja. Jawabku datar. Ada perlu apa ibu datang ke kantor saya? Saya cukup sibuk. Ibu mertuaku mulai menangis. Elina, tolong Raka. Dia sekarang sakit-sakitan. Dia tinggal di kontrakan petak. Utangnya banyak karena gaya hidupnya dulu. Dia depresi. Lalu, kamu kan sekarang kaya raya. Nak, perusahaan ini kan dulu dirintis Raka juga. Bagilah sedikit. Atau setidaknya, cabut tuntutan penggelapan dana itu. Kasihan dia. Elina. Dia anak ibu satu-satunya. Aku menatap wanita tua itu dengan rasa iba. Tapi prinsipku tetap tegak. Bu, kataku lembut namun tegas. Raka bukan anak kecil. Dia laki-laki dewasa berusia 38 tahun. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya tidak menuntutnya soal harta gono gini. Itu sudah cukup baik. Tapi soal penggelapan dana perusahaan untuk membelikan apartemen Bella, itu urusan hukum pidana. Saya tidak bisa campur tangan. Tapi Elina. Dan soal uang, potongku. Saya sudah membuat rekening tabungan pendidikan untuk Dito dan Ara. Masa depan cucu ibu aman. Tapi saya tidak akan memberi sepeser pun uang tunai ke tangan Raka. Saya tidak mau uang itu dipakai untuk judi atau hura-hura lagi. Kalau Raka mau makan, suruh dia bekerja. Jadi kuli panggul pun halal, Bu. Daripada jadi CEO maling. Ibu mertuaku terdiam. Dia tahu dia tidak bisa mendebatku. Wibawaku sekarang berbeda. Aku bukan lagi menantu yang bisa dia injak-injak. Baiklah, maafkan ibu, Elina. Ucapnya lirih sebelum pamit pergi dengan langkah gontai. Sepeninggal ibu mertua, aku berdiri dan berjalan ke arah jendela, menatap pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Aku teringat momen saat diusir dari rumah, menyeret koper di bawah hujan. Rasanya seperti kehidupan orang lain. Sorenya, aku pulang lebih awal. Mobilku memasuki halaman rumah kami yang asri. Tidak ada lagi suasana dingin dan kaku di rumah ini. Begitu aku membuka pintu, aroma kue coklat yang baru dipanggang menyambutku. Aku memang sibuk, tapi aku selalu menyempatkan diri membuat camilan untuk anak-anak, atau setidaknya makan malam bersama. Ibu! Dito dan Ara berlari dari ruang tengah. Ara membawa kertas ulangan. Ibu lihat. Ara dapat nilai 100 matematika. Serunya bangga. Wah, hebat. Anak siapa dulu dong? Pujiku sambil mencium pipi gembilnya. Anak Ibu Elina, sang penemu hebat. Jawab Dito sambil tertawa. Dito sekarang sudah tahu cerita sebenarnya, bahwa ibunya lah yang membuat aplikasi yang dia mainkan di iPad. Dia sangat bangga dan sering pamer ke teman-temannya. Ibuku programmer jago. Malam itu, setelah makan malam dan membacakan dongeng untuk Ara, aku duduk di balkon kamar utama. Kamar yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan Raka, kini sudah kubah dekorasinya total.
Catnya ku ganti warna krem hangat. Perabotnya ku ganti baru. Tidak ada lagi jejak Raka di sini. Pak Haris meneleponku sebentar untuk memberi kabar terbaru. Raka resmi divonis 4 tahun penjara karena kasus penggelapan pajak dan dana perusahaan yang terungkap dalam audit. Keadilan telah ditegakkan. Aku menutup telepon dan menatap langit malam yang bertabur bintang. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang sejati. Kebahagiaan ternyata bukan tentang memiliki suami CEO atau menjadi istri pejabat. Kebahagiaan adalah memiliki kendali atas hidupmu sendiri. Kebahagiaan adalah bisa melihat anak-anakmu tumbuh tanpa rasa takut. Kebahagiaan adalah mengetahui bahwa kamu mampu berdiri di atas kakimu sendiri, bahkan setelah dunia mencoba merubuhkanmu. Aku, Elina, pernah menjadi arsitek bayangan yang bersembunyi di balik punggung suami. Tapi sekarang, aku telah keluar dari bayang-bayang itu. Aku adalah arsitek kehidupanku sendiri, dan fondasi yang kubangun kali ini tidak akan pernah runtuh. Aku masuk kembali ke kamar, mengecup kening Dito dan Ara yang tertidur pulas di sampingku. Disinilah surgaku, di pelukan anak-anakku, dan dalam harga diri yang telah kutemukan kembali.